Nah, Coach, gue lagi baca-baca berita nih. Katanya suku bunga The Fed dan BI rate itu tetap. Berarti ini kabar baik dong buat investor saham. Ya, sebenarnya tergantung cara kita melihat ya. Tapi Mm-mm. sebelum kita ngomongin mengenai dampaknya, lu sendiri udah paham belum apa itu suku bunga acuan? Masih samar-samar. Nah, mungkin bisa dijelasin lebih dalam nih. Oke, jadi gini ya, sederhananya suku bunga acuan itu bunga yang ditetapkan oleh bank sentral ya, seperti kayak The Fed di Amerika atau Bank Indonesia, yang jadi patokan buat bunga pinjaman dan juga deposito di bank komersial. Nah, Oke. jadi kalau suku bunga acuan naik, bunga kredit dan tabungan juga bakalan ikut naik. Oh gitu. Berarti harusnya nggak ada perubahan yang besar dong. Iya, tapi tetap penting buat investor saham, karena suku bunga acuan ini ngaruh ke pasar modal dari beberapa sisi. Kalau suku bunga naik, biasanya efeknya gini. Yang pertama tuh biaya pinjaman akan naik, ya, karena perusahaan yang banyak hutang jadi lebih berat, laba juga bisa turun. Oke. Kemudian juga investor jadi lebih pilih deposito dan juga obligasi, ya, karena imbal hasil yang lebih menarik, sebagian orang jual saham dan pindah ke aset yang lebih aman. Lalu kemudian rupiah bisa melemah kalau The Fed naikin suku bunga karena investor asing tarik dana dari pasar saham kita dan pindah ke Amerika gitu ya. Sebaliknya, kalau suku bunga tetap atau turun, saham cenderung lebih menarik karena kredit murah, konsumsi juga naik dan daya beli investor meningkat. Itu. Oke, berarti kalau suku bunga The Fed dan BI rate-nya tetap, berarti pasar saham harusnya masih stabil ya. Investor akan lihat apakah ke depan ada potensi kenaikan atau penurunan suku bunga. Ya, Oke. kalau BI kasih sinyal bakal turunin suku bunga di masa depan, itu juga bisa jadi sentimen positif untuk saham. Kalau suku bunga naik atau tetap, kira-kira sektor saham mana aja nih yang terdampak? Biasanya gini, sektor yang beresiko saat suku bunga naik itu adalah properti dan konstruksi. Karena KPR mahal, permintaan juga bisa turun. Ya. Lalu kemudian ada consumer goods, ya, di mana kalau bunga naik, daya beli masyarakat juga bisa turun. Kemudian ada juga perusahaan dengan hutang yang besar. Kalau bunga naik, beban bunga mereka juga makin berat, sehingga nanti operasional pun juga akan keganggu. Lalu kemudian ada sektor yang bisa cuan ya, salah satunya sektor perbankan, bank ini bisa dapat untung lebih tinggi kalau bunga kredit naik lebih cepat dari bunga dana. Kemudian ada komoditas, kalau The Fed tetap atau turun, harga komoditas kayak minyak dan batu bara juga bisa stabil atau naik. Kemudian juga ada saham-saham yang dividen ya, saham yang rutin kasih dividen ini bisa menarik karena tetap memberikan pendapatan ke investor. Oke, nah berarti kalau misalnya besok ada pengumuman tentang suku bunga lagi, kira-kira harus ngambil sikap seperti apa nih? Yang penting jangan reaktif ya. Ada beberapa langkah yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah cek proyeksi ekonomi. Ya. Jadi kalau BI kasih sinyal suku bunga bakal turun, itu bisa jadi sinyal beli. Nah, kemudian kita bisa pilih saham yang lebih tahan terhadap suku bunga tinggi ya. Misalnya perbankan yang punya banyak dana murah atau perusahaan yang minim utang. Lalu kemudian gunakan strategi dollar cost averaging atau DCA ya. Jangan all in karena cicil beli saham berkualitas lebih aman dari volatilitas. Di aplikasi Bright juga kita mempunyai fitur yuk nabung saham ya, yang mana investor bisa mengatur sendiri secara otomatis nantinya akan melakukan pembelian secara rutin setiap bulan gitu Nggak ya. perlu manual lagi ya, udah otomatis Betul. langsung ya. Betul sekali. Dan lalu terakhir adalah kita harus senantiasa memantau sentimen global ya. Karena kalau The Fed kasih sinyal bakal menahan suku bunga lebih lama, itu bisa berdampak ke aliran dana asing di Indonesia. Oke, jadi intinya setiap ada pengumuman suku bunga itu nggak cuma sekedar angka doang. Tapi kita harus mikirin jangka panjangnya seperti apa. Bener banget. Makanya investor yang cerdas gak cuma ikutan panik, tapi justru cari peluang. Kalau mau lebih gampang analisanya, langsung cek Bright fitur rekomendasi saham untuk informasi saham yang lebih prospektif. Mantap, berarti langsung aja kita buka Breach, kita cek nih saham-saham mana aja yang berpotensi mendatangkan cuan, langsung kita borong.